Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini. Mari anak-anak kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tematik muatan PKN KD 3.2. Hari ini kita akan mempelajari tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Oke, langsung kita lanjut. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda ini ada di buku siswa kalian halaman 25. Jadi kalian bisa membuka dan bisa nyemak, nanti bacaannya dibaca sendiri dari sana ya. Nah, sekarang latar belakang munculnya atau timbulnya Sumpah Pemuda itu apa? Latar belakang itu faktor penyebab. Ya, apa? Di antaranya adalah kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan para pemuda. Oke, sekarang peristiwa Kongres Pemuda. Kongres itu apa anak-anak? Kongres adalah rapat besar yang dihadiri oleh para pemimpin dari masing-masing daerah. Nah, itu namanya adalah kongres. Nah, kongres adalah mengawali kegiatan atau organisasi yang mengawali sebelum munculnya Sumpah Pemuda. Jadi Kongres Pemuda itu rapat besar yang dihadiri oleh para pemimpin atau perwakilan pemuda. Yang pertama ini diselenggarakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Nah, dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Muhammad Tabroni. Jadi pada waktu itu para pemuda itu yang mereka dulu memiliki organisasi masing-masing di daerahnya, seperti di Pulau Jawa ada organisasi Jong Java, kemudian di Sumatera Jong Sumatera, kemudian Jong Minahasa di Sulawesi, Jong Celebes, dan banyak sekali. Maka mereka sadar bahwa persatuan dan kesatuan itu sangat penting. Akhirnya mereka sepakat untuk mengadakan rapat besar bertemu para pemimpin. Kemudian Kongres Pemuda yang berikutnya adalah yang kedua. Ini diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Di mana anak-anak? Di Jakarta. Semua diselenggarakan di Jakarta. Siapa yang memimpin Kongres Pemuda II? Kongres Pemuda II dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito. Nah, dalam Kongres Pemuda kedua ini menghasilkan suatu rumusan yang merupakan janji dari para pemuda itu yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Jadi, hasil Kongres Pemuda II adalah rumusan Sumpah Pemuda. Di samping rumusan Sumpah Pemuda juga memutuskan bahwa lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman itu ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Nah, sekarang kita akan pelajari isi Sumpah Pemuda. Nah, isi Sumpah Pemuda ini ada 3. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada saat itu anak-anak, para pemuda semuanya ikrar. Jadi ini diikrarkan bersama-sama. Mereka telah berjanji. Nah, kemudian sekarang ternyata anak-anak, Sumpah Pemuda itu memiliki makna yang besar sekali terhadap seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Makna di sini itu artinya manfaat, memiliki arti penting. Nah, apa manfaatnya? Yaitu dapat menginspirasi terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat
berdaulat itu artinya berkuasa. Jadi negarane biar segera merdeka tapi juga punya kekuasaan. Lah menginspirasi itu artinya memberikan menimbulkan pemikiran, menimbulkan pemahaman bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan tersebut. Nah, itu yang dapat diberikan Bu Guru. Ini kita akan latihan menjawab pertanyaan. Nanti anak-anak siapkan jawaban, kemudian Bu Guru munculkan kuncinya, dicocokkan sendiri ya. 1. Bagaimana pengaruh organisasi Budi Utomo terhadap peristiwa Sumpah Pemuda? Ketemu jawabannya? Oke, kita keluarkan. Nah, pengaruhnya organisasi Budi Utomo adalah berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa membeda-bedakan suku dan agama. Soal nomor 2, mengapa Belanda membatasi kegiatan berorganisasi masyarakat pada saat itu? Nah, dulu berorganisasi itu dibatasi, dilarang oleh Belanda. Jadi harus sembunyi-sembunyi anak-anak. Nah, mengapa dilarang? Ketemu jawabannya? Oke, dicocokkan. Nah, karena Belanda khawatir bahwa kalau kegiatan berorganisasi tersebut semakin menyadarkan masyarakat terhadap arti pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Jadi takut. Nomor 3, bagaimana pengaruh Sumpah Pemuda terhadap kehidupan masyarakat saat ini? Pengaruhnya apa? Sumpah Pemuda pada masa itu, tapi pengaruhnya terhadap masyarakat sekarang. Nah, ini jawabannya. Yaitu dapat menginspirasi, ya, menumbuhkan pola pikir atau pemahaman bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Tadi sudah disampaikan di depannya. Nah, kemudian soal yang nomor 4. Bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa berperan dalam usaha untuk membebaskan diri dari penjajahan? Nah, sekarang perannya persatuan dan kesatuan itu terhadap pembebasan diri dari penjajah itu perannya apa? Nah, perannya itu sangat besar. Perannya apa anak-anak? Persatuan dan kesatuan merupakan senjata yang ampuh. Jadi perannya sebagai senjata ampuh untuk melawan dan mengusir penjajah dari Indonesia. Betul, persatuan dan kesatuan itu adalah modal utama untuk menang. Nah, kita sebagai contoh sapu lidi itu lidi satu itu dipatahkan mudah sekali dengan jari satu ceklik, tapi ketika lidi itu sudah dikumpulkan jadi satu kemudian diikat, siapa yang bisa mematahkan? Tidak ada yang bisa mematahkan. Jadi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke, kita lanjut. Sekarang usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, sekarang Bu Guru akan munculkan salah satu organisasi sebagai tonggak organisasi pergerakan nasional. Ya, tonggak itu sebagai yang mengawali, ya. Yaitu nama organisasinya adalah Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini berdiri kapan? Pada tanggal 20 Mei 1908. Pemrakarsa itu orang yang memiliki gagasan untuk mendirikan organisasi tersebut. Siapa anak-anak? Dr. Wahidin Soedirohusodo. Kemudian ini ketuanya adalah Ketua Budi Utomo adalah Dr. Sutomo. Jadi nama organisasinya Budi Utomo, pemerakarsanya Dr. Wahidin Soedirohusodo, ketuanya Dr. Sutomo. Keduanya ini adalah para mahasiswa pemuda Indonesia tapi disekolahkan di negeri Belanda, sekolah kedokteran oleh bangsa Belanda sebagai balas budi bahwa bangsa Indonesia telah memberikan kekayaan yang banyak terhadap bangsa Belanda. Nah, sekarang kita lanjut. Perjuangan Dr. Wahidin Soedirohusodo dan Dr. Sutomo adalah berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Nah,
organisasi Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Kebangkitan Pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Oke, kita lanjut. Pada kenyataannya, anak-anak, bahwa semangat persatuan dan kesatuan itu selalu mendapatkan tantangan, baik pada zaman dulu maupun sekarang. Kalau dulu tantangannya apa, anak-anak? Ya, tantangannya itu dari bangsa penjajah sendiri. Nah, mereka mengadu domba bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia tidak bersatu. Yang kedua adalah orang-orang Indonesia sendiri yang tidak menginginkan adanya persatuan dan kesatuan. Nah, kalau pada masa sekarang, ini organisasi-organisasi yang akan memecah, contohnya adalah organisasi GAM, Gerakan Aceh Merdeka, organisasi OPM, organisasi Papua Merdeka dan sebagainya. Mereka itu ingin memecah Indonesia. Nah, sekarang Budi Utomo dan Sumpah Pemuda itu telah melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani. Di antaranya siapa, anak-anak? Jenderal Sudirman, ini pemimpin bangsa di Ambarawa, dan Bung Tomo atau namanya Sutomo, dipanggil Bung Tomo, ini pemimpin perlawanan terhadap penjajah di Surabaya. Nah, sekarang organisasi atau gerakan masyarakat yang ingin memecah belah NKRI tadi sudah ya, kita lanjut sekarang. Nah, sekarang kita akan latihan menjawab soal lagi, yaitu di buku kalian soal halaman 34. Siapkan jawabannya lagi. Nomor 1, mengapa tanggal 20 Mei yang merupakan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Nah, jawabnya apa? Oke, Deren. Nah, karena organisasi Budi Utomo merupakan organisasi yang berdiri pertama kali yang mengawali berdirinya organisasi yang lain. Setelah organisasi Budi Utomo, organisasi yang lain bangkit semuanya. Oke, sekarang soal nomor 2. Bagaimana peran Dr. Wahidin Soedirohoesodo terhadap berdirinya organisasi Budi Utomo? Perannya apa, anak-anak? Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Oke, jawabannya adalah peran Dr. Wahidin adalah sebagai pemrakarsa berdirinya organisasi Budi Utomo. Oke, soal nomor 3. Apa saja yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Tadi sudah ya. Oke, tapi kita lihat kuncinya. Nah, masa lalu yaitu bangsa asing atau penjajah yang mengadu domba rakyat Indonesia. Sekarang adalah gerakan-gerakan yang tidak menginginkan persatuan bangsa. Tadi ada GAM, ada OPM. Nah, dan juga isu-isu yang belum tentu kebenarannya, berita hoax ya. 4. Apa saja usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap keutuhan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Ancamannya apa, anak-anak, untuk mengatasinya? Ancamannya adalah tetap menjaga persatuan dan kesatuan dan pentingnya memiliki sifat patriotisme. Patriotisme itu cinta terhadap negara dan berani membela negara, bela negara ya, dan memiliki sikap tenggang rasa terhadap sesama. Oke, anak-anak, tuh yang bisa kita sampaikan. Selamat pagi. Sehat selalu, terus senyum dan terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.